kalau kita bicara oke, digital marketing banyak orang yang ngomongin gitu ya. Banyak yang bahas, artikel juga yang udah ngulas, banyak berita mainstream atau juga semacam seminar dan lain sebagainya tentang digital marketing. Bahasanya keren, kan digital marketing, digital, komputerisasi, robot dan lain sebagainya. Sebenarnya bahasa paling gampang, bahasa paling sederhana, digital marketing itu apa sih sebenarnya, Mas? Iya, iya. Karena saya background-nya bisnis online ya, Mas Arif, jadi saya mungkin sharing dalam konteks saya ya. Jadi karena kan saya background-nya, saya 10 tahun terakhir ini bergerak di bisnis online. Sebelum itu saya fokus di digital agency, saya merintis digital agency sendiri. Saya memang fokus di ranah digital marketing, kayak gitu. Nah, dari skill saya di membangun digital marketing, saya membangun bisnis online. Saya jual macam-macam. Kalau pertanyaannya, bahasa simpel dari digital marketing itu apa? Simpelnya adalah bagaimana kita mengkomunikasikan ke khalayak publik gitu ya, ke konsumen, ke khalayak publik, bukan cuma konsumen, tetapi khalayak ramai, ke massa, tapi dalam konteks the way-nya menggunakan internet ya. Jadi the way-nya menggunakan produk digital. Jadi bukan lagi printed, bukan lagi sesuatu yang fisik sehingga bisa menjangkau banyak, lebih reach out-nya lebih gede, bisa pakai internet, bisa pakai digital, simple, kita 1, 2, 3 ya. Jadi simple banget ya, pakai online kayak gitu. Oke, jadi intinya sebenarnya apapun bisnis yang sebelumnya dijalankan secara offline atau secara konvensional dipindahin ke online begitu ya, ke betul internet, betul banget gitu ya. Itu bahasa gampangnya. Nah, biasanya kan gini, Mas ya, kalau kita bicara soal digital marketing, artinya kan kita memanfaatkan apapun platform di media sosial, entah itu Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram dan lain sebagainya untuk jualan, intinya gitu. Betul. Tapi kan betul banget. Yang nggak biasa jualan, terus kemudian pengen nawarin sesuatu, pertama biasanya malu, ya nggak sih? Ya. Nah, buat ngilangin malunya tuh gimana sih, Mas? Buat bisa kita pede gitu, supaya orang tahu, ini gue jual ini loh, gue punya produk ini loh, lu mau coba nggak? Oke, good question, Mas Arif ya. Jadi kalau saya, karena saya bergerak di bidang jualan online gitu ya, Mas Hermas ngalamin nggak awal-awal malu? Ngalamin, ya malu. Nah, tapi seringkali gini Mas Arif, kebanyakan orang malu itu karena mindsetnya mikirin apa kata orang. Bener nggak? Karena mindsetnya mikirin apa kata orang. Akhirnya kita jadi malu jualan. Banyak orang berpikir gini, saya backgroundnya S1, saya S2, kok mau saya jadi jualan online? Mindsetnya karena kita mikirin apa kata orang. Bener nggak? Selama bisnis online kita, jualan online kita dengan digital marketing itu halal, ya bisa membantu banyak orang, dan profitnya bisa ratusan juta, kan gemes, bener nggak? Ya, gimana cara mengatasi rasa malu? Mindsetnya diganti, ya, ya, mindsetnya diganti, Mas Arif. Jadi kalau saya jualan itu mindsetnya adalah saya bantu orang, saya bantu orang, saya bantu orang. Misalnya saya jualan madu, saya mindsetnya bantu orang supaya dia sehat, ya. Misalnya saya jualan produk course nih, saya jualan sekolah online, namanya academyreseller.com. Saya jualan Academy Reseller, mindsetnya adalah bantu orang supaya mereka bisa menghasilkan income dari jualan online. Jadi ganti mindsetnya. Kalau mindsetnya adalah takutnya diomongin gini, takutnya dinyinyirin gini, pasti kita mikirannya jadi malu. Gitu sih Mas Arif. Oke. Nah, kita langsung sapa juga yang udah ikutan gabung nonton sama kita ya Mas Hermas ya, followersnya. Silakan. Ada pertanyaan nih langsung dari Hana Zukraf ini. Kue iklan di digital iklan digital ya di Indonesia ini geser nggak sih Mas? Apakah raksasanya Google, Facebook, YouTube yang masih lebih besar dari iklan-iklan lokal di internet base gitu? Gimana, Mas Hermas? Iya. Jadi kalau kue digital marketing sendiri itu dipilah-pilah berdasarkan dari customer segmen dan juga bisnis segmennya. Kalau konteksnya retail itu akan lebih banyak bermain di Facebook ya, IG, Facebook, YouTube gitu ya. Tapi kalau udah konteksnya B2B itu lebih banyak bermain di Google. Ya, bermain di Google. Sebenarnya sekarang era retail itu mereka banyak bermain di ads-nya itu di marketplace, Mas Arif. Karena sekarang marketplace itu kan reach out-nya makin tinggi ya. Jadi kalau saya ngelihat, saya meriset beberapa data gitu ya, karena background saya data, banyak orang sekarang retail itu bermain di marketplace, mereka pakai ads, ya di boost up mereka pakai ads, kayak gitu sih. Bahkan sekarang ads-nya masuk ke YouTube juga, kayak gitu. Tapi kalau kami di ranah bisnis online, kami banyak bermain di sosial media, kayak gitu sih. Kalau Google, kebanyakan B2B, ada yang retail, tapi lebih banyak B2B dan jasa. Seperti itu, Mas Arif.
Oke. Nah, kalau ngomongin ads kan berarti kan berbayar nih. Buat orang-orang yang baru mulai bisnis kan pasti tentu modal buat dagangnya aja, buat beli kuotanya aja biasanya nyisihin uang Betul. dari yang utama gitu ya. Boro-boro buat pasang iklan. Gimana caranya supaya bisnisnya atau dagangannya lah kalau bicara bisnis kayaknya terlalu berat gitu ya. Gimana kalau dagangannya supaya cepat laku, supaya gampang laku, supaya orang kenal tanpa harus pasang iklan, Mas? Bisa nggak sih kita tetap misalnya beriklan seperti biasa kita main sosmed aja gitu, artinya organik gitu. Gimana sih caranya? Yes. Jadi ada yang namanya kekuatan konten, Mas Arif. Ada yang namanya kekuatan branding personal, ya. Jadi kalau buat teman-teman, ya jadi saya punya beberapa cara. Karena kebetulan saya bisnisnya macam-macam. Dari company kami, dari Ethnovate, kami berjual macam-macam. Mulai retail, fisik, jasa, kami juga jualan website, kami jualan course, kami jualan barang-barang gitu ya. Dan yang menarik adalah kami jualan ada yang pakai ads, ada yang nggak pakai ads. Nah, kuncinya apa? Kuncinya dari market yang kita punya. Gedein marketnya, Mas Arif. Gedein followernya, pakein pakai mindset untuk memperbesar kolam prospek. Jadi kalau teman-teman misalnya backgroundnya pemula, belum punya budget untuk berbiaya iklan, saya pun awal-awal nggak pakai biaya iklan kok, Mas Arif. Nah, kuncinya adalah saya gedein media saya. Follower and friend-nya saya gedein. Sehingga ketika saya posting, saya nggak perlu pakai biaya iklan. Saya cuma posting, ada yang closing, ada yang transfer. Sesederhana kita posting di media yang kita punya. Jadi kalau kolam prospek, kalau istilah kami itu, jadi kolam prospek itu adalah kumpulan di mana orang-orang tersebut adalah calon customer kita, calon bayar kita. Isinya apa? Follower, friend, nah FB, IG, WA, itu adalah kolam prospek. Gitu, Mas Arif. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Tiara nih. Tiara, dia punya bisnis juga nih ya, banyak bisnisnya. Kuliner iya, dan bisnis lain-lain. Ini pertanyaannya juga menarik. Strategi marketing di media sosial gimana sih supaya banyak peminatnya, Mas Hermas? Oke, good. Ini materi panjang ini kalau dibahas ya. Kebetulan saya itu kita membina kelas di sekolah selling tuh ada sekitar 72.000 member dan Academy Reseller tuh ada sekitar 1.500 member. Saya kalau ngisi 1 jam, satu topik itu misalnya FB 1 jam, IG 1 jam. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana gedein sosial media, strategi sosial media udah 3 jam sendiri. Ya. Tapi saya kasih tips ya, saya kasih snapshotnya. Jadi gini Mas Arif, kalau teman-teman bermain di Facebook dan IG, kalau konteksnya adalah organik, maka 3 hal penting, ya. Yang pertama, konsisten posting, ya, konsisten posting, kuncinya di situ, ya. Yang kedua adalah interaksi, bangun interaksinya, ya, interaksi. Yang ketiga adalah konversi, ya, konversi pakai ilmu closing, pakai ilmu copywriting. Ya, pakai ilmu closing, pakai ilmu copywriting. Teman-teman kalau misal mau belajar lebih lanjut, tanyain ke Mas Arif gimana joinnya di program Academy Reseller. Tapi buat saya pribadi, saya hanya melakukan 3 hal ini, ya, konten, ya, konsisten. Yang kedua itu ada di engagement interaksinya, ya, karena semakin besar interaksinya, postingan kita makin naik, ya. Yang ketiga itu gimana caranya kita mengkonversi dari follower and friend kita. Follower and friend kita itu kan baru calon bayar, mereka kan belum beli, benar nggak Mas Arif? Nah, caranya kita konversi, ya gunakan ilmu closing, gunakan ilmu copywriting. Gitu Mas Arif. Oke, itu dia buat Tiara ya, mudah-mudahan terjawab ya Tiara ya. Nah, gimana biar bisa besar followernya? Ini mungkin buat di Instagram tadi ya, masih nyambung sedikit ya, supaya numbuhin follower yang bertambah tuh gimana sih caranya? Apakah cukup dengan misalnya konsisten posting aja? Atau misalnya perlu, kalau zaman dulu kan ada tuh yang jual beli follower gitu ya, yang katanya gitu ya kan, sampai perlu segitunya gitu Pak? Ya, jadi kalau saya prinsipnya mazhab saya agak beda Mas Arif. Mazhab itu apa ya? Pedoman apa ya? Partai saya. Nah, partai saya bukan beli-beli akun. Partai saya adalah organik. Jadi saya mendevelop akun dari nol. Akun Instagram saya di Hermas Puspito, ya, akun Instagram saya di @hermaspuspito. Teman-teman lihat deh konten saya organik. Saya cuma rutin posting, maka kenaikan follower saya bisa naik. Gimana cara naiknya gede? Ya, harus konsisten. Seringkali kita itu mainnya sprint tuh semangatnya di awal,
Abis itu jadi apa ya, semangat doang di awal, abis itu nggak konsisten. Saya cuma rutin aja. Saya beberapa lama gitu ya, 2-3 tahun fokus hingga akhirnya saya punya 14.000, 15.000 follower. Ya, saya di Facebook ada sekitar 23.000. Oh, Facebook saya di Hermas Puspito. Teman-teman kalau mau nggak bisa add friend, sudah penuh, tapi follow bisa di Hermas Puspito. Teman-teman lihat deh, konten saya itu saya terapin, saya share postingannya secara rutin. Kalau teman-teman mau naikin lebih gede, teman-teman bisa kasih giveaway, teman-teman bisa follow for follow, teman-teman bisa minta dipromot oleh teman, ataupun minta endorse. Tapi kalau Anda nggak punya budgetnya, saran saya teman-teman bisa mulai dari konten yang rutin. Ya live, itu bisa naikin loh, Mas Arief. Live rutin kayak gini itu bisa naikin loh. Ya, jadi sebenarnya sederhana sih, Mas Arief. Sederhana kita konsisten. Gitu, Mas Arief. Konsisten ya. Itu tadi. Ini ada pertanyaan juga dari Haryorista Maji. Saya punya bisnis jasa. Gimana supaya orang beriklan di media sosial dan juga website yang saya bikin? Apakah saya lebih baik cari iklan atau biar Google atau YouTube aja yang nantinya beriklan di website saya atau media sosial saya? Nah, gimana solusinya? Tadi apa produknya, Mas Arief? Sorry. Bisnis jasa, tapi nggak disebutin nih jasanya apa. Intinya sih, gimana sih supaya orang ini beriklan di media sosial saya, di website saya, mungkin nyari orang yang mau endorse di media sosial saya deh gitu. Gimana sih caranya? Tergantung goalnya, Mas Arief. Mau lambat atau cepat? Kalau lambat ya gedein konten sehingga kita dapat traffic. Kalau mau cepat tembak ads saja. Kalau tadi dia jualan jasa, jasanya untuk supaya orang pada mau endorse dari tempat saya, cara paling powerful udah tembak ads saja. Karena menurut saya dia kayaknya minta cepet nih. Kalau minta cepet harus pakai di boost pakai ads. Oke. Modal di awal dikit lah ya gitu ya supaya seenggaknya gitu ya. Kalau nggak modal di awal ya mungkin kolaborasi dengan orang yang punya follower gede. Oke. Tapi biasanya yang punya follower agak malas kalau diajak kolaborasi sama yang belum dikenal, siapa lo gitu misalnya. Lo follower ratusan gitu, sementara gue puluhan ribu atau ratusan. Iya nggak sih? Bayar, iya. Gitu. Iya, bayar. Endorse. Ini Tiara nyimak terus obrolan kita dari tadi nih. Thank you banget, Tiara. Silakan. Nanya lagi, saat ini kan kalau Tiara nanya, konten seperti apa sih sebenarnya yang menarik minat masyarakat di kondisi yang kayak sekarang gitu? Iya, tergantung dari produk yang Anda jual, ya. Karena saya, jadi gini, saya cerita ya Mas Arief ya. Saya produknya adalah membangun tim penjualan, ya. Produk saya adalah produk online. Saya membangun pasukan reseller, Mas Arief, ya. Ketika saya mau merekrut orang untuk join jadi pasukan reseller saya, produk yang saya bagikan adalah ilmu edukasi. Sharing tentang tips jualan, sharing tentang something yang sesuatu yang bermanfaat, sharing tentang bagaimana cara jualan online. Nah, kalau produknya Mbak Tiara adalah produk skincare, ya, maka fokus produk kontennya adalah sesuatu yang bermanfaat. Misalnya kayak beauty vlogger, ya, kasih tips bagaimana menjaga Anda merawat muka Anda, ya. Kalau Anda produknya kesehatan, maka kontennya yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi disesuaikan dengan produk yang Anda akan jual, gitu Mas Arief. Ini salah satu produk yang gue tahu banget, Tiara ini jualan donat kentang. Itu mantap banget donat kentangnya. Bisa ya. Bikin banget. Video aja misalnya proses dari buka kemasan, goreng, terus variasi gimana sih cara menikmati donat kentang yang enak gitu kali gitu ya. Paling gampang gitu kali ya. Betul. Tapi kalau saya jadi Mbak Tiara, Mas Arief, saya kasih tips ya. Halo Mbak Tiara, salam kenal. Jadi saya barusan minggu lalu saya sharing di program yang kami buat namanya Akademi Reseller. Saya sharing gini, kalau Anda jualan makanan, agak susah kalau postingnya tentang tips membuat makanan. Agak susah kalau postingnya adalah tentang bagaimana cara buat makanan. Karena kalau Anda jualan makanan, posting tentang cara membuat makanan, berarti kan bikin banyak pesaing, benar nggak? Ya, bikin banyak pesaing. Kalau saya boleh saran buat Mbak Tiara, gedein pasukan resellernya Mbak Tiara. Saya punya tim, ya, dia jualan donat kentang juga, namanya Mas Syaf. Beliau kenceng jualannya karena ngebangun pasukan penjualan, ngebangun agen, ngebangun reseller. Jadi kalau Mbak Tiara mau gedein penjualannya, ya, maka di media sosial yang Mbak Tiara bangun, ya, kuncinya untuk naikin sales, gedein konten supaya orang mau join jadi resellernya Mbak Tiara. Sehingga kalau Mbak Tiara punya 50 or 100 reseller, maka yang bantuin jualan nggak cuma yang bantu jualan nggak jualan sendiri, tetapi bisa jualan bersama-sama. Jadi faktor kali, Mas Arief. Itu apakah itu berlaku untuk Tiara sebagai produsen?
atau sebagai yang punya produk, atau Tiara juga ngambil produk dari orang? Oke, good question ya. Ini pertanyaan titipan kayaknya, ini pertanyaan Mas Arif kayaknya. Gini Mas Arif, sebenarnya mau Mbak Tiara produsen ataupun Mbak Tiara sebagai agen nggak masalah. Selama ada margin profit yang bisa dibagi ke orang di bawahnya. Oke. Ya. Oke. Misalnya donat kentang profitnya 20.000. Selama bisa di-split 10.000, tetap bisa kita bangun pasokan penjualan. Mau itu produsen kek, mau itu agen kek. Kayak gitu. Jadi selama ada Kita main di quantity lah ya. margin. Oke, margin tipis tapi quantity-nya akan berkali-kali lipat gitu ya. Betul. Volume. Oke. Nah, kalau tadi kan di awal kita sempat berkali-kali kita bahas tentang bagaimana konsisten, bagaimana Ya. membangun konten yang asik gitu ya, yang Ya, orang ya. tertarik buat nyimak, buat ngikutin. Berarti kan Ya. berkaitan juga dengan personal branding. Kalau orang yang misalnya katakanlah sebelum dia mulai bisnis, hobinya misuh-misuh di sosmed, ngomel-ngomel, ngeluh dan lain sebagainya, tiba-tiba jualan, buat kontennya jadi konten dagang. Ya. Effort apa sih yang perlu dilakukan selain misalnya tadi, selain konsisten tadi, apa yang perlu dilakukan buat orang jadi oke, lo sekarang udah jadi orang yang baru, orang yang beda, udah nggak ngomel-ngomel lagi, udah nggak ngeluh lagi, tapi lo adalah seorang marketer gitu. Oke, good question. Jadi gini, saya punya orang yang saya bina. Dia member Academy Reseller juga, ya. Member sekolah selling, member Academy Reseller, program yang saya bantu buat mereka. Jadi mereka itu cerita bahwa dulunya akun saya tuh akun alay. Ngomongnya itu cinta-cinta, choose me apa, kayak gitu. Jadi sesuatu yang sebenarnya kalau secara personal branding itu bener-bener apa ya, nggak sesuai dengan segmennya. Tipsnya gimana Mas Hermas? Pertanyaan materi kemarin tentang FB marketing. Saya kasih tips begini. Personal branding itu bisa dibentuk. Tapi memang ada yang lambat, ada yang cepat. Nah, saran saya kalau mau cepat, 1 bulan penuh, selama 30 hari, ganti kontennya. Udah nggak ngomongin tentang hal negatif, udah nggak terlalu hard sell, jangan alay, jangan ngomongin politik, jangan ngomongin sara, jangan negatif gitu ya. Posting sesuatu yang bermanfaat. Kalau misalnya tujuannya mau rekrut reseller, maka tips yang pertama, cara jual online. Tips kedua, bagaimana dapat income dari rumah. Tips ketiga, bagaimana work from home. Tips yang keempat, bagaimana cara bisnis tanpa modal. Jadi tips-tipsnya sesuatu yang membuat orang suka. Karena kuncinya, sosial media itu kan kayak lead magnet, Mas Arif. Kalau konten kita bagus, orang pada datang ke kita. Kayak gitu. Jadi, ya jangan, 30 hari tobat, itu jangan posting-posting aneh-aneh lagi, apalagi alay-alay. Kayak gitu, Mas Arif. Nah, ibaratnya dosa-dosa masa lalu perlu disingkirkan, perlu dihapus atau biarin aja? Kalau dosanya parah, di-remove, di-delete, ya. Kalau dosanya parah, di-delete. Tapi kalau biasa aja ya, selama itu ditiban-tiban nggak masalah kok. Tapi kalau memang, nggak harus. Saya nggak menyarankan bikin akun baru. Kecuali memang udah parah banget ya gitu ya. Hatersnya banyak. Tapi kalau misalnya, nggak harus kok Mas Arif. Saya tidak mewajibkan bikin akun baru. Tapi kembali lagi ya Mas Arif, kalau memang tidak nyaman, it's okay. Ya, bikin akun baru nggak masalah. Oke, balik lagi kan gini, intinya dari personal branding adalah membangun trust orang ya, supaya mau mengendorse atau beriklan dan lain sebagainya. Tapi biasanya kan branding itu yang akhirnya mendatangkan cuan kan nggak melulu yang positif, Mas. Di sosial media, YouTube lah katakan misalnya, kita tahu banyak juga konten-konten yang super negatif, banyak yang hate speech dan lain sebagainya. Tapi justru laku, yang bikin akun juga bodo amat. Atau misalnya katakanlah, sebagai contoh misalnya, ketika siapa tuh KKI itu ya, salah satu dia ngerilis lagu kemudian dihujat dan lain sebagainya di YouTube, di media sosialnya, ya dia nggak peduli. Yang penting ketika lo nonton ada klik, ada ads di situ, duit masuk buat gue gitu kan. Perlu orang ketika udah terlanjur nih sosial media gue udah terlanjur berantakan deh, udah terlanjur rusak isinya, ya udah deh gue membangun personal branding gue ya emang gue begini, tapi yang penting viewers gue rame, subscriber gue nambah, follower gue nambah, toh ujung-ujungnya cuan juga buat gue. Oke, good question Mas Arif. Saya membangun sosial media sudah 12 tahun. Saya punya prinsip bahwa saya membangun sosial media saya dengan hal yang positif, ya, untuk jangka panjang. Karena gini Mas, sebenarnya kan ada yang namanya sensational marketing. Ya, sensational marketing biasanya seasonal. Sensational marketing biasanya seasonal marketing. Ya, sesuatu yang meletup, boom, negatif, boom, sesuatu viral, boom. Biasanya tuh ada rentang waktunya. Ya,
Jadi kalau saya prinsipnya adalah saya mau yang jangka panjang, Mas Arif. Ya, karena buat saya pribadi, saya membangun bisnis buat jangka panjang, bukan jangka pendek. Jadi kalau buat saya pribadi, itu bagaimana, itu pilihan dia. Saya, kalau buat in my opinion, in my humble opinion, saya fokus untuk membangun bisnis jangka panjang. Gitu Mas Arif. Maka ya, saya kontennya yang lurus-lurus aja. Tapi maksudnya nggak salah ya kalau misalnya orang berpikiran kayak gitu. Ya nggak apa-apa deh gue dibenci orang banyak, yang penting gue dapat duit juga banyak gitu dari yang benci gue. Toh mereka rela ngeluarin kuota buat nonton konten gue gitu. Nggak salah dong, artinya ya. Pilihan lah itu Mas Arif, tapi ya you know lah. Pilihan lah. Oke. Buat teman-teman yang juga hari ini lagi nonton, boleh nanya langsung ke Mas Hermas, tanya apapun tentang branding, tentang gimana sih membangun pasukan reseller, karena Mas Hermas ini jago. Ini guru saya juga nih, Mas Hermas nih. Nah, Mas, kalau ngomongin new normal life, yang mau nggak mau, suka kita akan menghadapi the new normal life dengan begitu banyak permasalahan, begitu banyak juga konflik di dalamnya, begitu ya. Bagaimana misalnya pedagang-pedagang kecil tetap harus hidup, tetap harus jualan, tapi di sisi lain mereka juga punya kekhawatiran buat berdagang karena masih ada corona, masih ada pandemi dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, kita nih, misalnya sebagai pekerja atau pedagang misalnya, yang bisa kita lakukan untuk bisa beradaptasi di new normal life itu apa sih Mas misalnya? Dari sisi keahliannya Mas Hermas lah ya, digital marketing dan juga misalnya bisnis strategi. Kalau saya gini Mas, aku belajar bahwa entrepreneur yang sukses adalah entrepreneur yang adaptif. Mereka tidak bergantung pada keadaan, mereka berada di atas keadaan, ya. Dia tidak menyerah pada keadaan, dia adaptif, ya. Saya percaya ini krisis seperti ini menghasilkan banyak entrepreneur tangguh. Jika kita adaptif. Jadi memang nggak mudah, tetapi kita nggak bisa serta-merta langsung menyalahkan ini, menyalahkan si itu, jangan-jangan menyalahkan China, menyalahkan Corona, nggak bisa. Ada hal-hal yang bisa dikontrol, ada yang nggak bisa kita kontrol. Uncontrol things-nya apa? Pandemi, kita nggak pernah tahu. Bahkan, ya gosipnya setelah ada Corona, mungkin pandemi berikutnya akan muncul mutasi yang lain. Tapi ada hal yang bisa kita kontrol, Mas. Yang bisa kita kontrol adalah kita fokus untuk adaptif. Adaptifnya gimana? Ganti strateginya. Goalnya sama, Mas. Tapi caranya bisa macam-macam. Goalnya ke Bogor, tapi kan nggak harus naik pesawat gitu ya. Ada yang bisa naik kereta, ada yang bisa bawa mobil gitu. Jadi kalau goalnya adalah income, maka bisa ganti bisnis, atau ganti cara jualannya, atau bisa pakai media sosial, atau bisa pakai another cara kayak gitu sih. Yang penting kita adaptif sama perubahan. Gitu sih Mas Arif. Adaptif, artinya bagaimana kondisi di luar sana, yang paling penting adalah bagaimana kecepatan kita buat beradaptasi gitu Mas Hermas ya. Betul. Nah, kalau bicara adaptasi, tentunya bidang media kayak saya nih, pekerja di radio gitu kan. Media sekarang nggak cuma media konvensional kayak misalnya TV, terus juga radio, ada juga media digital, podcast, ada YouTube dan lain sebagainya. Nah, apakah itu juga perlu dilakukan? Kita beradaptasi dengan kondisi yang ada. Apakah misalnya ketika, radio identik dengan suara. Apakah radio juga perlu misalkan melakukan hal yang konsisten kayak sekarang yang kita lakukan? Ini kan sebenarnya salah satu bentuk adaptasi gitu ya. Di era media sosial ya. Elsinta juga hadir di Instagram gitu. Begitu? Ya. Kalau saya ngelihatnya begini, Mas Arif. Dari semua media, ya printed, radio atau apa, saya melihat radio itu yang malah long term. Kenapa? Karena di era sekarang, radio itu kan sebenarnya radio itu kan borderless, Mas. Jadi pakai voice. Podcast itu kan sebenarnya bentuk lain dari radio. Benar nggak, Mas Arif? Ya, hanya medianya jadi digital. Dan saya ngelihat bahwa Elsinta pun menggunakan era digital kok. Dan itu menurut it's good. Tinggal mungkin kalau saya lihat, sebenarnya yang dilakukan sama teman-teman Elsinta itu udah bagus banget. Kenapa? Ada konten-konten yang disebar melalui sosial media. Jadi kayak kasih jejak-jejak digital. Tinggal sebenarnya kalau saya ngelihat lebih ke konsistensinya aja, Mas. Jadi pada saat karena kan gini, kalau acara ini rutin, Mas Arif, ini kan acara yang bakal ditunggu-tunggu terus, ya. Jadi kalau ini bikin weekly, maka orang-orang jadi gini, kebiasaan itu bisa terjadi setelah 3 bulan.
Jadi kalau Oke. Senin sore, lama-lama tuh, oh Senin sore, sorry set alarm nih, Elsinta sharing. Senin sore, sorry set alarm nih, Elsinta sore. Jadi itu jadi satu hal yang jadi habit. Tinggal PR lebih ke konsistensi sih Mas Arif. Kalau media sih menurutku Elsinta udah punya medianya banyak, tinggal di gaspol aja Mas Arifnya. Apalagi in-stock ini kan kebetulan tiap hari Senin sampai Jumat. Kalau hari ini jam 5 sore, beberapa hari ke depan, mulai hari Rabu, kalau nggak salah kita akan mulai jam 4 sore ya. Teman-teman ya, jadi mulai hari Rabu jam 4 sore kita akan live di Instagram Radio Elsinta, kita ngomongin in-stock. Topiknya beda-beda, narasumbernya juga beda-beda. Hari ini kita mau bahas tentang digital marketing, balik lagi ya, sama personal branding tadi, ya kan. Nah, kalau kita bicara misalnya ketika media sosial, terus juga media mainstream seperti radio, kalau tadi Mas Hermas bilang salah satu media atau mungkin bahkan bisa dibilang satu-satunya media yang long term gitu ya, nggak kenal zaman. Dari zaman pra kemerdekaan sampai hari ini radio tetap punya peminat gitu kan. Artinya kan kue iklannya radio juga nggak akan hilang, mungkin cuma bergeser. Yang tadinya ngiklannya di udara, sekarang geser jadi ngiklannya di Instagram atau ngiklannya di Twitter, tapi Twitternya Elsinta dan Instagramnya Elsinta gitu mungkin kali ya. Iya, betul banget. Betul banget. Tinggal ini sih, kalau saya ngelihatnya gini, bukan eranya lagi tentang medianya, tapi eranya di kontennya, Mas. Jadi, mau itu pakai radio kayak, mau pakai podcast kayak, sebenarnya ke kontennya. Karena saya ngeliat Elsinta itu lebih concernnya ke, yang saya ingat ya, karena kalau saya dengan papa saya itu pelanggannya Elsinta. Ya, kita kalau di jalan ngomongin Elsinta News, pasti Elsinta News Entok. Itu udah kayak di brainwash tuh. Ya kan? Bener nggak? Bener. Konten sih Mas, aku fokusnya ke konten. Oke, sama kan gini, biasanya kan pemasang iklan atau agensi kan ngelihatnya gini Mas. Kalau dia mau masang iklan di sebuah media, apapun platform medianya ya, mau itu media online, TV, radio, pasti akan berpatokan pada misalnya hasil lembaga survei, let's say Asi Nielsen misalnya. Atau dia akan ketika mau pasang iklan di YouTube, berapa subscribernya atau berapa viewernya. Kalau subscriber kayaknya sekarang udah nggak terlalu dilihat, karena pasti yang dilihat berapa viewersnya dalam sebuah video. Terus kemudian engagementnya di media sosial tuh segimana sih gitu kan? Karena ya balik lagi, follower banyak, kalau engagementnya minim, percuma juga gitu kan. Nah, buat bisa membangun itu misalnya, buat bisa membangun supaya engagement kita kuat di media sosial tanpa harus berpatokan pada followers yang banyak. Selain tadi konsisten, itu. Selain tadi membangun branding, apakah branding medianya atau branding personal dari orang-orang yang ada di media, kayak saya misalnya di media sosial sering juga sharing tentang apa sih kontennya Elsinta, atau kadang jokes-jokes yang receh gitu ya kan, sering juga saya share di media sosial saya sendiri gitu kan. Nah, apakah itu juga membantu Mas untuk bisa memikat misalnya orang beriklan ke kita misalnya gitu, atau membeli produk kita lah gitu. Kalau saya ngelihat begini, ada satu fenomena yang menarik sekarang, Mas Arif, di era digital, selain konten, selain konsisten. Kolaboratif way. Jadi, era sekarang, sebenarnya kayak sekarang, Mas Arif sudah melakukan kolaborasi sama orang. Karena kan gini, pada saat kita kolaborasi, kelebihannya yang promo kan gak cuma Elsinta. Kan saya juga posting di media sosial saya, benar nggak, Mas Arif? Ya. Jadi, sebenarnya kalau saya ngelihat, era sekarang itu, era bukan lagi sendiri-sendiri. Era di mana kita kolaborasi. Jadi kalau menurut saya, ini era di mana kita konten nggak bisa cuma kita self-content doang. Self-produce konten. Tetapi juga kita bisa kolaboratif konten. Jadi menurut saya tinggal gedein konsisten, konten, interaksi, tambah pakai kolaboratif. Sehingga apa? Sehingga multiplier efeknya makin gede, Mas Arif. Kayak gitu, Mas Arif. Semua kejawab. Konsisten, konten, kolaborasi. 3K ya. Konten, kolaborasi. Oh iya, 3K ya. Iya kan. Berarti kalau di perusahaan kan ada 3 ya kan, kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, ini ketiga ini. Ya betul. Kolaborasi. Tentunya buat menyehatkan keuangan perusahaan juga kan. Betul. Betul. Baik, kalau misalnya tadi kita juga sempat bahas tentang personal branding tadi udah, digital marketing udah. Nah, buat para pekerja misalnya, buat para pekerja yang menyambi bisnis, kan biasanya alasannya, aduh gue gak punya waktu deh, gue capek, udah pulang kerja, gue udah ngurusin kerjaan, sampai rumah gue mesti ngurusin rumah juga, ngurusin anak dan lain sebagainya.
itu kan alasan untuk nggak melakukan, ya kan? Nah, balik lagi, sekarang kita balik alasan untuk melakukan supaya bisa memulai bisnisnya di tengah kesibukan. Intinya kan, ya lo mau dapat penghasilan tambahan, lo mau dapat penghasilan yang bahkan mungkin lebih gede dari gaji bulanan lo di kantor, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi gini, Mas Arief, aku mau cerita dikit ya, sekitar 12-13 tahun yang lalu. Jadi saya memulai sosial media saya dari zaman Twitter, 15 tahun yang lalu. Saya itu posting pada saat di kereta, Mas. Di kereta, pakai BB. Ingat nggak dulu BB Curve ya, BB Bold, BB Curve. Di kereta, saya posting. Jadi gini, pekerja itu kan biasanya sering menggunakan public transport. Bener nggak? Nah, di public transport, daripada main game, daripada nonton video, daripada posting-posting nggak jelas, mulai belajar untuk gedein akun. Karena kalau berangkat dari Jakarta Bogor itu 40 menit, pulang pergi 40 menit, udah waktunya 80 menit, bener nggak? Saya itu cuma rutin aja. Saya cuma rutin aja, posting. Dan nggak nyangka, Mas Arief, aku cerita ya, 2 tahun saya membangun Twitter, saya bisa punya 200.000 follower Twitter, ya. Dan saya sekarang membangun Instagram, membangun Facebook, jadi nyambi. Nah, yang menarik adalah teman-teman nggak harus nyediain waktu saya berjam-jam. Teman-teman punya waktu 30 menit aja. Karena orang pekerja, mau sibuk apapun, mau megang anak sekalipun, selama teman-teman punya 30 menit aja, kita kadang-kadang 30 menit itu dipakai untuk hal-hal receh, ya. Untuk nonton drakor aja bisa 2 jam, itu pun berseri-seri, bener ya. Saya nggak bilang nonton drakor salah. No, ya. Saya nggak bilang nonton drakor salah, cuma nonton drakor 2 jam, sama membangun sosial media tapi dapat duitnya banyak, pilih mana? Bener nggak? Jadi kalau ini sebenarnya tercetus lah sebuah ide saya. Ketika orang hobi banget nonton drama Korea, hobi banget dengerin musik Korea, dan nggak bisa lepas, ibaratnya ya gue mendingan nggak makan daripada nggak nonton drakor misalnya gitu kan. Gue mendingan nggak kerja daripada gue nggak nonton drakor. Kenapa nggak misalnya ketika dia habis nonton 1 episode drama Korea, dia ulas di sosial medianya. Siapa tahu ketika misalnya ada produk dari Korea tertarik buat ngajak dia kolaborasi, atau misalnya ada rilis film baru atau apa, diajak buat kolaborasi jadi reviewers, kan itu mendatangkan keuntungan juga, ya nggak sih? Bener banget, bener banget. Jadi sebenarnya bukan lagi tentang timingnya, sebenarnya tentang mindsetnya, Mas Arief, ya, mindsetnya. Mindsetnya orang itu menggunakan sosial media itu untuk hahihi, eksis, atau memang fokusnya buat bisnis jangka panjang. Jadi kalau memang fokus untuk bisnis jangka panjang, ya mau itu kontennya Korea kek, mau itu kontennya tentang review handphone kek, mau itu konten tentang bisnis kek, tetap bisa kok, Mas Arief. Yang penting mindsetnya, menggunakan sosial media bukan cuma untuk iseng-iseng, tapi memang diseriusin untuk jadi jadi bisnis. Saya itu main FB, IG, WA gitu ya, termasuk Twitter. Ya, saya aja bermodal itu, tapi bisa ngebangun company, Mas Arief. Jadi, perusahaan yang saya rintis dengan 110 karyawan gitu ya, total saya 2 tahun lalu tuh puncaknya itu sampai 110 karyawan. Saya ngebangun 11 unit bisnis tuh mainnya awalnya sosial media, Mas Arief. Jadi dari sosial media saya bisa ngebangun perusahaan, bayangin. Modal sosial media, bisa ngebangun company, PT lagi ya. Artinya apa? Selama mindsetnya benar, mau itu Anda backgroundnya karyawan, nggak masalah. Selama Anda menggunakan digital marketing untuk sesuatu hal yang bermanfaat. Gitu, Mas Arief. Nah, ini juga sebagai penutup kita nih, karena sayang banget waktu terbatas. Sebenarnya mau ngebahas ini mungkin bisa beberapa episode ya. Kalau di Akademi Reseller dan juga di sekolah-sekolah online yang Mas Hermas kan padat banget gitu ya, tiap sesinya pasti memang terfokus. Nah, seenggaknya gini, Mas, buat teman-teman yang sekarang lagi nonton live kita, ketika menghadapi era new normal gitu ya, di era digital marketing, era sosial media, era apalagi gitu, industri 4.0 dan lain sebagainya. Apa yang perlu kita lakukan sebagai pribadi kita? Entah itu kita pekerja, entah itu kita adalah seorang wira swasta gitu ya, wirausaha. Apa yang perlu dilakukan untuk bisa menghadapi itu dengan setidaknya dengan kepala tegak lah gitu ya? Oke, good question. Sebenarnya saya kasih beberapa tips sederhana. Yang pertama, Mas Arief, mindset. It's all about mindset. Kalau Anda mau mengalami perubahan hidup, maka ambil keputusan. Ya, mindsetnya adalah ambil keputusan untuk nggak gini-gini aja. Bagaimana cara mengambil keputusan yang benar? Ya, belajar lebih banyak. Yang pertama adalah ambil keputusan untuk belajar lebih banyak. Ya, yang kedua, ambil keputusan untuk mengupgrade skill. Ya, karena orang nggak bisa membangun bisnis dengan digital marketing kalau dia nggak upgrade skill. Ya, jadi yang pertama dia harus punya mindset. Ya, yang kedua
dia ambil keputusan untuk mulai upgrade skill. Ya. Yang ketiga, ambil keputusan untuk mulai sekarang. Karena bisnis apa yang bagus? Bisnis yang dimulai. Bukan bisnis yang ditanyakan terus-menerus. Benar nggak? Bisnis apa yang bagus, Mas Arif? Bisnis apa yang bagus? Bagus nggak? Bagus nggak? 3 tahun kemudian. Benar nggak? Iya kan? Ya, jadi fokusnya adalah teman-teman ambil keputusan untuk segera mulai, ambil keputusan untuk yuk jangan kelamaan mikir, karena kalau kelamaan mikir yang lain udah keburu bikin. Kebayang nggak, Mas Arif? Ya, jadi fokusnya udah ambil keputusan untuk segera mulai, ambil keputusan untuk segera belajar, ambil keputusan untuk upgrade skill. Oke, itu dia. Jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih banyak, apa sih yang dilakukan sama Mas Hermas kesehariannya, konten-konten kayak gimana sih yang mungkin bisa jadi contoh gitu ya, buat bisa posting di media sosial, follow aja Instagramnya @hermaspuspito, Twitternya juga sama Hermas Puspito, dan juga Facebooknya Hermas Puspito. Sayang temennya udah penuh, jadi bisa di follow aja. Ya, oke. Nah, terima kasih sekali lagi Mas Hermas. Ini sebenarnya masih banyak banget yang mau dibahas. Mungkin next time kita akan fokus bahas satu tema ya, yang juga kekinian, yang pengen masyarakat juga tahu gitu ya. Oke, sama ini Mas Arif, sorry. Beberapa yang ikut bergabung tadi ada Anas Makur, bener banget katanya sekarang era kolaborasi. Tadi nemu program ini dari Mas katanya, wah mantap ya. Jangan-jangan udah gabung juga di program Akademi Reseller. Yang lama buat kontennya nggak sih Kak? Buat bikin konten lama nggak sih katanya? Sebenarnya sih ya mau dibikin terjadwal atau enggak sih ya balik lagi ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada ide spontan tinggal tulis aja, atau perlu terkonsep nggak sih Mas? Ya, jadi gini Mas Arif. Saya mau kasih disclaimer sedikit. Jadi, saya sebenarnya Instagram tuh kebanyakan posting-posting konten. Tapi kalau teman-teman mau konsultasi atau mau interaksi, ya, teman-teman nanti bisa WhatsApp saya. Itu saya kasih nomor WhatsApp, ya. Saya kasih nomor WhatsApp untuk konsultasi. Udah saya posting barusan. WA konsul dengan saya itu di 0822. Nah, tapi kalau konteksnya konten, sebenarnya gini. Cara paling simpel, Mas Arif, contek aja udah. Ya, saya itu untuk pada saat awal-awal tentang konten, saya ATM, amati, tiru, modifikasi, ya. Jadi gini, biasanya untuk orang yang awam, ATM dulu. Lama-lama nanti makin jago kok. Ya, lama-lama nanti makin jago. Lama-lama pasti pengen bikin sendiri, bener nggak Mas Arif? Ya, live nih. ATM aja, oh gini cara live-nya, oh ngundang orang, udah, contek aja, bener nggak? Ya, karena gini, karena kalau teman-teman konsul sama saya di IG, karena kan kebetulan saya di IG itu nggak banyak nggak banyak interaksi, ya saya di IG cuma posting, gedein follower gitu ya. Kalau teman-teman mau konsul bisa ke WA saya, tetapi yang paling penting adalah segala sesuatu yang teman-teman perlu pelajari ada satu ilmu. Ada satu ilmu Mas Arif, gimana cara jago jualan, bagaimana cara jago bangun sokmed, bagaimana cara jago public speaking. Nama ilmunya adalah modeling. Modeling itu adalah ngelihat orang nih yang udah jago, terapin aja caranya dia, ya. Terapin aja begini, kebayang nggak? Oh, Mas Arif, cara ngomongnya begini, terapin, begini. Oh, pakai blazer. Oh, di belakangnya ada laptop. Begini. Kebayang nggak, Mas Arif? Jadi, ilmu modeling, itu yang paling powerful. Modeling, tadi, amati, tiru, modifikasi, konsisten, kolaborasi. Banyak banget ilmunya, mantap banget. Sekali lagi, terima kasih atas waktunya. Next time nanti kita live lagi untuk konten yang berbeda. Pasti ya, siap ya? Siap. Buat belajar langsung di kantornya El Sinta nanti sama Mas Hermas ya kan. Siap. Mudah-mudahan ada yang denger ya. Siap. Terima kasih sekali lagi Mas Hermas. Salam sukses, salam sehat. Ya, salam juga untuk keluarga. Sama-sama. Thank you El Sinta, thank you Mas Arif. Yo, bye-bye.